Next, alasan yang kedua yaitu matinya terdakwa. Pasal 77 KUHP ya. Hal ini wajar karena KUHP berpendirian bahwa yang menjadi subjek hukum hanyalah orang dan pertanggungjawabannya adalah pribadi. Dalam hal ini tidak ada suatu tanggung jawab diwariskan. Ini berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata ini apabila orang meninggal dunia, maka kewajibannya akan turun ke ahli warisnya, akan dialihkan ke ahli warisnya. Tetapi kalau hukum pidana menjalankan hukuman ini tidak bisa diwariskan karena tanggung jawabnya bersifat pribadi. Alasan yang berikutnya, telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam denda saja. Artinya kalau misalkan melakukan pelanggaran, kita ketahui kalau pelanggaran itu hukumannya hanya denda saja, kemudian dia sudah membayar denda sejumlah yang ditetapkan. Alasan berikutnya adalah daluwarsa. Daluwarsa ini expired, ya, sudah kedaluwarsa. Karena apa? Ini sudah lama, ya. Kejadian ini sudah lama. Ditetapkan lembaga daluwarsa penuntutan dalam KUHP pada dasarnya dilandasi oleh beberapa pemikiran. Ya, yang pertama, dalam kenyataan perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapus akibat tindak pidana yang terjadi, akan tetapi juga menghapus keinginan untuk melakukan pembalasan. Jadi kalau misalkan ini korban, ya korban ini kalau tindak pidananya masih baru-baru, maka dia itu rasa dendamnya, rasa ingin membalasnya ini masih kuat. Tetapi dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan bisa keinginannya ini sudah reda. Yang kedua, berjalannya waktu sekaligus menghapuskan jejak-jejak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian. Jadi karena tindak pidananya itu sudah begitu lama, maka jejak-jejaknya ini akan sulit untuk untuk dilakukan reka ulang. Ya, jadi karena jejak-jejaknya ini sulit untuk direka ulang, ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian. Yang ketiga, bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan. Jadi setelah melakukan tindak pidana, pelaku ini sembunyi, ya, bisa sembunyi di hutan atau sembunyi di rumah saudaranya yang jauh. Nah, dalam masa persembunyian ini pasti pelaku ini tidak tenang, pasti was-was, jangan-jangan saya nanti kalau keluar ditangkap. Lah, ini kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan ini, maka ini ada lembaga daluwarsa.
Namun demikian, yang utama dari ketiga alasan di atas adalah kebutuhan untuk memidana dan kesulitan pembuktian menjadi alasan utama. Jadi ini kesulitan untuk pembuktiannya ini, karena ini kejadian ini sudah terlalu lama. Ini tenggang waktu daluarsa. Berapa lama suatu kejadian ini dianggap daluarsa? Yang pertama, untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan ini masa daluarsanya setelah 1 tahun. Nah, untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan, atau penjara maksimal 3 tahun, daluarsanya sesudah 6 tahun. Artinya untuk yang nomor 2 ini, apabila melakukan tindak kejahatan yang diancam denda, kurungan, dan penjara maksimal 3 tahun ini sejak dia melakukan tindak pidana. Nah, kemudian karena takut ditangkap, maka dia melarikan diri. Ya, melarikan diri sehingga setelah 6 tahun sejak dia melakukan tindak pidana, ya, itu kemudian dia pulang lagi ke rumahnya. Ya. Lah, ini kan karena daluarsa 6 tahun. Nah, sesudah 6 tahun kemudian dia pulang ke rumahnya. Nah, kemudian kepolisian yang dulunya mencari-cari itu tahu, ya. Nah, tetapi karena sudah daluarsa, maka kepolisian tidak bisa lagi meneruskan penyidikannya. Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, masa daluarsanya sesudah 12 tahun. Kemudian untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya sesudah 18 tahun.